Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai modul ajar. Nah, modul ajar ini itu adalah panduan pembelajaran untuk SMA Bani Hasyim, khususnya pada kelas 10 pada fase E. Modul ajar ini itu membahas mengenai konsep tauhid dan implikasinya dalam kehidupan Islam. Yang pertama ada identitas modul, yaitu ada nama pesusun, nama penyusun, satuan pendidik, fase atau kelas, mata pelajaran, alokasi waktu, dan juga tahun penyusunan. Yang kedua, ada kompetensi awal, yaitu yang pertama memahami konsep dasar tauhid dalam Islam dan perannya sebagai inti ajaran Islam. Yang kedua, mengetahui jenis-jenis tauhid, yaitu ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang ketiga, mengidentifikasi implikasi tauhid dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek ibadah, sosial maupun akhlak. Yang keempat, pernah mengalami atau melihat situasi yang menunjukkan pentingnya keyakinan kepada Allah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Ketiga, ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berakhlak kritis dan kreatif. Terus yang keempat ada sarana dan prasarana, yaitu diantaranya ada LCD, proyektor, multimedia pembelajaran interaktif atau aplikasi, mushaf Al-Quran, kitab tajwid, kitab tafsir Al-Quran, komputer atau laptop, printer, alat pengeras suara, jaringan internet. Sarana dan prasarana ini bisa disesuaikan dengan kondisi di sekolah masing-masing. Yang kelima, target peserta didik, yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang keenam, ada model pembelajaran, yaitu blended learning melalui model pembelajaran dengan menggunakan project based learning atau PBL dan integrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis sosial emotional learning atau SEL. Memasuki komponen inti, yang pertama ada tujuan pembelajaran, yaitu melalui metode discovery learning, mampu menganalisis manfaat, menghindari sikap temperamental, menumbuhkan melalui metode discovery learning, peserta didik mampu menganalisis konsep tauhid dan manfaatnya dalam kehidupan. Yang kedua, melalui metode small group discussion, peserta didik mampu menyajikan pemahaman tentang penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, melalui metode reflective thinking, yaitu peserta didik mampu meyakini bahwa tauhid adalah landasan utama kehidupan seorang muslim. Yang terakhir ada melalui metode storytelling, peserta didik mampu mengimplementasikan nilai-nilai tauhid dalam kehidupan mereka. Masuk ke pemahaman bermakna, yaitu tauhid merupakan prinsip utama dalam Islam yang mengajarkan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. Keyakinan yang kuat terhadap tauhid akan memberikan ketenangan hidup, membentuk karakter yang tangguh, serta mempengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Terus yang ketiga ada pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan tauhid dan mengapa konsep ini sangat penting dalam Islam? Terus pertanyaan kedua, bagaimana tauhid mempengaruhi sikap seseorang dalam menghadapi ujian itu? Ketiga, bagaimana cara seseorang muslim menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Terakhir, apa dampak dari pemahaman tauhid yang salah dalam kehidupan sosial? Terus memasuki poin yang keempat, yaitu kegiatan pembelajaran. Nah, pada pertemuan pertama, itu materinya konsep tauhid dalam Islam. Nah, di sini guru menjelaskan konsep dasar tauhid dan jenis-jenisnya. Terus peserta didik berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menggali lebih dalam tentang contoh penerapan tauhid dalam kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka, yaitu adalah pada pertemuan pertama. Terus pada pertemuan kedua, materinya itu adalah implikasi tauhid dalam kehidupan. Di situ guru memberikan permasalahan terkait pengaruh tauhid terhadap sikap dan perilaku seorang muslim. Terus peserta didik mengerjakan studi kasus dan merumuskan jawaban dalam kelompok. Selanjutnya peserta didik melakukan refleksi terhadap pentingnya tauhid dalam membentuk akhlak yang baik. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, materinya itu adalah implementasi tauhid dalam ibadah dan sosial. Di situ guru memberikan cerita inspiratif tentang tokoh-tokoh Islam yang teguh dalam tauhid. Terus peserta didik menuliskan pengalaman atau refleksi pribadi mereka tentang bagaimana tauhid membantu mereka dalam kehidupan sehari-hari. Lalu di situ barulah ada kesimpulan bersama dan diskusi akhir. Segi poin yang selanjutnya yaitu poin kelima, yaitu assessment atau penilaian. Yang pertama ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini adalah yang pertama poinnya observasi terkait keyakinan dan penerapan tauhid dalam perilaku sehari-hari. Terus refleksi diri serta didik mengenai pengaruh tauhid dalam kehidupan mereka. Terus ada penilaian pengetahuan. Di situ ada ujian tertulis berupa pilihan ganda dan esai dan diskusi kelompok dan presentasi mengenai tauhid. Terus ada penilaian keterampilan. Di situ ada pembuatan proyek kreatif seperti poster atau video pendek yang menjelaskan konsep tauhid. Masuki poin yang ke-6, ada pengayaan dan remedial. Nah, ini pada bagian remedial itu peserta didik yang belum memahami materi tauhid dengan baik akan diberikan tambahan penjelasan dan latihan soal. Nah, pada pengayaan, peserta didik yang telah menguasai materi dapat diberikan tugas tambahan seperti meneliti ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tauhid dan aplikasinya. Masuki poin yang ke-7, yaitu refleksi guru dan peserta didik. Setelah mempelajari konsep tauhid, peserta didik diminta untuk melakukan refleksi. Nah, pertama, bagaimana pemahaman saya tentang tauhid setelah mempelajari modul ini? Kedua, apa perubahan yang saya rasakan dalam kehidupan saya setelah memahami pentingnya tauhid? Nah, yang ketiga, bagaimana saya dapat menerapkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari? Terus, sekarang kita memasuki lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama, ini ada bahan bacaan guru di situ ada Al-Quran dan terjemahannya. Terus ada kitab Tauhid karya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Dan juga kitab Akidah Islam dari Dr. Wahbah Zuhaili. Yang keempat ada Tauhid dalam perspektif Islam karya Profesor Dr. Muhammad Quraisyha. Terus lampiran yang kedua, kita glosarium sama tauhid. Tauhid itu keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati. Ada tauhid rububiyah, yaitu tauhid yang meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Yang ketiga, ada tauhid uluhiyah, yaitu tauhid yang meyakini bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tauhid asma wa sifat, yaitu keyakinan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah yang mulia sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Tadi penjelasan modul ajar mengenai konsep tauhid dan implikasinya terhadap kehidupan Islam. Cukup itu saja. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.